Cerita dilanjutkan dengan Pak Burhan yang sedang menonton berita viral kasus kematian Shin Minwo lewat ponselnya. Bahkan nama Yeonsung selalu disebut di mana-mana sehingga Burhan bertanya apakah Yeonsung tahu akan situasi gila yang telah dibuatnya. Jadi semua masyarakat menduga kalau Yeonsung lah pembunuh Shin Minwo karena kejadian tragis yang disebabkan Minwo dari kekerasan sekolah yang telah ia lakukan. Tidak hanya itu, kini seluruh informasi pribadi Yeonsung keluar dan hubungannya telah diketahui. Tapi Pak Burhan meyakinkan kalau file rekaman suara yang diterimanya terkait Jungwon dan Minwo itu dikirim oleh Yeonsung sehingga membuatnya penasaran mengapa Yeonsung melakukan itu. Padahal lebih mudah jika file suara diviralkan saja melalui internet. Tetapi Yeonsung enggan menjawab pertanyaan itu karena dia berpikir kalau sanksi sosial bukanlah cara untuk menghukum Jungwon. Setelah tiba di kantor polisi, Burhan kembali bertanya apakah Yeonsung tahu siapa keluarga yang tengah dihadapi, karena Burhan juga jadi ikut ditekan oleh atasannya. Bahkan opini publik juga tidak akan berpihak kepada Yeonsung. Tetapi Yeonsung tetap pada pendiriannya untuk membalaskan dendam. Mendengar itu, Burhan pun tersenyum, tak menyangka bocah ini sangatlah keras kepala. Yang mengherankan di sini, Burhan malah membuka borgol tangan Yeonsung. Alasan Burhan membuka borgol karena ibu Yeonsung telah datang dan tidak baik melihat Yeonsung dalam kondisi memakai borgol. Seketika Yeonsung terkejut tak menyangka kalau ibunya yang paling dirindukannya selama ini datang untuk menemuinya di kantor polisi. Namun saat pintu itu dibuka, dia malah mendapati perwakilan Komite Pencari Kebenaran Kekerasan Sekolah Im Junggun. Junggun pun menyapa Yeonsung yang sudah ditunggunya, tetapi respon Yeonsung tentunya tidak senang karena merasa dibohongi. Padahal tadi Burhan berkata ibunya telah datang. Momen haru pun terjadi karena di saat Yeonsung marah kepada Burhan, tiba-tiba dia dipeluk dari belakang oleh seorang wanita. Wanita itu adalah ibu Yeonsung yang terbata-bata menyebutkan kata maaf karena sudah tak kuasa menahan tangisnya. Semua orang pastinya memiliki satu hal yang tidak ada seorang pun boleh mengambilnya. Mungkin uang, teman, ataupun seseorang yang dicintai. Tetapi bagi Yeonsung itu adalah keluarganya sendiri. Ibu dan anak ini pun menangis setelah sekian lama tidak bertemu. Ibu Yeonsung meminta maaf karena dia terlambat untuk mendatangi Yeonsung. Sedangkan Yeonsung mencoba menahan dirinya agar tidak terpengaruh oleh emosi. Karena dia tidak mau melihat wajah ibunya sebelum misi balas dendam ini berakhir. Kemudian hanya pertanyaan bagaimana kabar ibunya yang keluar dari mulut Yeonsung. Sembari menahan tangisnya, Yeonsung berkata ke Burhan kalau dia akan bertemu dengan walinya nanti saja, membuat sang ibu terkejut. Jadi Yeonsung mengajak ibunya berbicara nanti saja, asalkan ibunya selalu sehat, membuat sang ibu murung mengira putranya itu masihlah marah. Petugas Burhan nampak heran melihat Junggun dan Yeonsung yang kelihatannya sudah mengenal satu sama lain. Jadi orang yang melihat kursi roda kakak Yeonsung di depan gedung ini bukanlah Hobin, melainkan Junggun yang yakin kalau Yeonsung telah memulai rencananya. Kembali ke 3 tahun yang lalu, nampak Junggun sedang membaca laporan yang diberikan oleh Yeonsung kepadanya terkait siswa bernama Junghwan yang membuli Yeonsung beserta temannya. Di saat itu Yeonsung menjelaskan kalau dia sudah mencoba membuat hal itu viral, tapi tetap saja semuanya sia-sia, sehingga dia meminta bantuan kepada Junggun. Mendengar itu, Junggun yang menyebut dirinya sebagai kakak Yeonsung siap untuk menyelesaikan masalahnya. Beberapa waktu kemudian, Junggun sangatlah kesal dengan atasannya yang menolak untuk menyelidiki kasus kekerasan dari Yeonsung. Di sini atasan bersikeras melarang penyelidikan dan meminta Junggun membereskan kasus lain saja. Perintah itu tentunya ditentang oleh Junggun, tapi apa boleh buat karena atasannya tetap tidak memperbolehkan. Kejadian itu dijelaskan oleh Junggun ke Yeonsung di mana dia meminta maaf karena tidak bisa membantu pada saat itu. Namun tetap saja Junggun enggan membantu Yeonsung untuk membalaskan dendamnya. Karena beberapa waktu yang lalu Yeonsung ini sempat mendatangi Junggun untuk membantu membalaskan dendam. Dan keputusan Junggun masih sama karena tidak mungkin ada sanksi pribadi di dalam negara yang memiliki hukum. Tapi kali ini dia meminta ke Yeonsung untuk menyerahkan semuanya karena dia akan membantu. Hah, membantu dengan cara apa? Ucap Yeonsung ke Junggun dengan tatapannya yang tajam. Bagi Yeonsung semuanya sudah terlambat karena di pihak Jungwon sudah mempersiapkan segalanya. Di mana Junghwan beserta pengacaranya tengah sibuk memikirkan segala cara agar Junghwan bisa bebas dari pidana. Tapi di momen itu Junghwan malah berteriak ke semua orang dan meninggalkan ruangan. Jadi Jungwon mengingatkan ke semua pengacara kalau Yeonsung berniat membunuhnya.
sehingga dia harus cepat mengakhiri semua dengan cara membunuh Yeonsung terlebih dahulu. Berpindah ke rumah sakit, ada Changso yang tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Junghwan ke sana. Junghwan langsung menanyakan keberadaan dari Joanna dan menyuruh Changso untuk minggir. Tetapi Changso yang mendengar itu nampak kesal dan berkata Junghwan anak cacat saja untuk minggir. Namun di belakang Changso sudah berdiri seorang pria berbadan besar yang langsung menghantam wajah Changso. Yang ternyata pria itu adalah si manajer Guntae, bawahan Wondong. Jadi mengapa Guntae ini bisa beraliansi dengan Junghwan? Dikarenakan Junghwan menelepon Guntae karena sudah menemukan kelemahan dari Yeonsung. Jadi Guntae harus membantu Junghwan karena kondisinya sekarang tidaklah sehat dan meminta Guntae melakukan apa saja yang disuruh sebab Junghwan tahu kalau Guntae harus menjadikan Yeonsung sebagai tersangka agar dirinya selamat. Pertarungan pun terjadi antara Guntae serta Changso, di mana Changso menyebut Guntae seperti orang lemah, dan kemudian pertarungan sengit berlangsung di antara mereka berdua. Pertarungan ini didominasi oleh Guntae, mengingat dia adalah mantan atlet UFC profesional. Dan di sini Guntae merasa sangat kesal karena dari tadi dia dihina oleh Changso. Tapi Changso tidak ciut karena dia berharap bisa belajar sesuatu dari lawannya saat ini, yaitu Guntae, dan memasang kuda-kudanya. Melihat kedua raksasa itu sibuk bertarung, membuat Junghwan tidak tertarik karena dia hanya ingin menemukan Joanna sebagai seseorang yang dilindungi oleh Yeonsung. Tapi setelah masuk ke dalam ruangan Joanna, Junghwan ini sangat terkejut karena tidak menemukan siapapun di sana. Yang ternyata terdengar suara seseorang yang berkata dia tahu kalau Junghwan akan datang. Yap, orang itu adalah Joanna yang Joanna sendiri merasa kalau Junghwan tidak mengingatnya. Tetapi setelah adiknya Jo An Hyung meninggal, 1 hari pun Joanna tidak bisa melupakan perbuatan dari Junghwan. Nah, misi kali ini dijelaskan Yeonsung ke Junggun sangatlah berbeda dari semua balas dendam yang telah dia lakukan. Karena balas dendam kali ini dilakukan bersama dan untuk Joanna. Kemudian kita kembali ke masa lalu Joanna, di mana Joanna ini sebenarnya tidak terlalu dekat dengan adiknya. Yang lebih tepatnya Joanna tidak menyukai adiknya itu. Bagi Joanna, adiknya ini tidak pintar dalam pelajaran, begitu pula dengan bidang olahraga, serta tidak memiliki seorang teman. Karena itulah Joanna jadi penasaran mengapa adiknya bisa seperti itu. Beberapa waktu berlalu, di saat Joanna sedang mengenyam pendidikan di luar negeri, dia mendapati kabar kalau adiknya mendekam di balik jeruji besi, dan di saat itu hanya satu pikiran yang muncul di kepalanya, yaitu adiknya sangatlah menyedihkan. Namun di saat mendengar adiknya yang ternyata bunuh diri, membuat Joanna akhirnya tersadar kalau dia tidak boleh seperti itu dan seharusnya lebih perhatian kepada An Hyung. Hingga beberapa waktu bertemulah Joanna dengan Yeonsung, di mana Yeonsung memperkenalkan dirinya sebagai teman dari Jo An Hyung. Kembali ke saat ini, Joanna memberikan penjelasan kepada Junghwan yang masih heran kalau dirinya berpura-pura koma. Jadi rencana itu telah diberitahukan oleh Yeonsung sebelumnya. Jadi waktu itu Yeonsung berkata kalau Junghwan ini akan mendatangi Joanna. Di saat mendengarkan penjelasan, pandangan Junghwan malah tertuju kepada sebuah pisau yang digenggam oleh Joanna dan bertanya apakah Joanna berencana untuk menusuknya. Tetapi Joanna malah melemparkan pisau itu ke dekat Junghwan. Anehnya di sini, Joanna malah menyuruh agar Junghwan mengambil dan menusuk diri sendiri sebagai kesempatan yang diberikan oleh Joanna. Junghwan merasa kalau Joanna ini sangatlah licik sebab mengira CCTV akan merekam kalau dia menusuk Joanna dan mereka akan memviralkan video tersebut. Tetapi Joanna menatap tajam Junghwan kalau kesempatan ini diberikannya karena dia akan membuat Junghwan seolah-olah bunuh diri, sama seperti yang dilakukan Junghwan kepada adiknya. Yang seketika perkataan itu membuat Junghwan terkejut. Jadi pada saat kematian An Hyung, di situ Joanna sangatlah terpukul, apalagi di saat membaca sebuah surat An Hyung yang mengatakan kalau dia baik-baik saja di penjara dan kedepannya berharap bisa membanggakan kakak perempuannya. Beberapa hari berlalu, tibalah pertemuan pertama Joanna dengan Yeonsung. Yeonsung meminta maaf karena dia sedikit terlambat dan ingin memberitahu kesimpulannya, yaitu An Hyung tidak bunuh diri, melainkan dia dibunuh oleh seseorang. Kecurigaan Yeonsung ini tertuju kepada Junghwan. Kejadian sebenarnya adalah Junghwan mendatangi sebuah napi satu sel An Hyung dan meminta bocah itu untuk menghabisi An Hyung, tetapi membuat seolah-olah semuanya seperti bunuh diri. Junghwan mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab dalam penghilangan bukti, sehingga suruhannya ini cukup melakukan apa yang dia perintahkan.
Alasan Jung-hwan melakukan itu karena dia merasa telah dihina oleh Han-hyung di depan banyak orang. Karena Han-hyung yang diibaratkannya seperti hewan telah berani menggigit Jung-hwan sebagai tuannya. Begitulah kejadian yang sebenarnya. Setelah penjelasan itu, Joanna berjalan ke arah Jung-hwan di mana dia bersikeras kalau Jung-hwan harus mati dan membuat kematian itu seolah-olah seperti bunuh diri. Bocah pembunuh ini pun berlari ke arah Joanna untuk menyerangnya dan memberikan sebuah pengakuan kalau memang dialah yang menyuruh bocah napi untuk mengakhiri Han-hyung. Tetapi Jung-hwan seketika terdiam mengapa Joanna masih bisa berdiri dan biasa saja. Ternyata pisau yang dilemparkan oleh Joanna ini merupakan pisau palsu yang tengah populer, yang membuat Jung-hwan jadi semakin kesal. Lalu Joanna menceritakan soal sang Cheol yang bisa dikalahkan oleh Yeonsung dengan satu jari saja. Jadi ungkapan satu jari ini digunakan oleh Joanna untuk menyemprotkan gas air mata ke Jung-hwan yang membuat pandangan Jung-hwan ini terganggu. Setelah itu Joanna bisa menendang kemaluan Jung-hwan sehingga bisa mengatasi perbedaan kelas berat badan yang dia maksud tadi. Melihat Jung-hwan yang merintih membuat Joanna bertanya apakah kini Jung-hwan sudah bisa merasakan sakit. Karena Jung-hwan selalu berlindung di balik ayahnya yang hebat dan tidak mengetahui seberapa mengerikannya dunia. Dan Joanna bersikeras akan menunjukkan seberapa mengerikannya dunia ini. Di saat bersamaan, tim pengacara Jung-hwan nampak panik mengurus permasalahan Jung-hwan, apalagi soal isu Jung-hwan. Namun di saat mengangkat teleponnya, si pengacara ini terkejut karena ayah Jung-hwan meminta dirinya untuk berhenti mengurus permasalahan Jung-hwan karena situasi telah berubah. Yang ternyata ayah Jung-hwan beserta Yeonsung telah membuat kesepakatan, walaupun dia harus membuang anaknya untuk mendapatkan sesuatu. Di sini Yeonsung menjelaskan kalau dia sangat mengenal ayah Jung-hwan yang adalah politisi berpengaruh serta calon ketua partai. Dan juga seorang ayah biasa tapi sekarang memiliki anak pembunuh. Mendengar kata anaknya pembunuh pun membuat si bapak ini tidak terima. Tetapi Yeonsung langsung memotong jikalau dirinya akan memberikan sebuah kesepakatan yang tidak akan bisa ditolak oleh ayah Jung-hwan. Jadi Yeonsung menjelaskan kalau Jung-hwan telah membunuh seseorang dengan meminjam tangan orang lain. Bukan hanya satu, melainkan dua orang, dan yang terakhir adalah artis Shin Min-woo. Seketika ayah Jung-hwan terkejut mengetahui akan hal itu. Yeonsung juga menambahkan kalau dia memiliki bukti seperti rekaman suara dan kesaksian dari para pelaku. Ayah Jung-hwan pun bertanya mengapa Yeonsung begitu serius melakukan ini, tetapi Yeonsung dengan tatapan tajam berkata kalau Jung-hwan tidak diserahkan maka balas dendam ini akan kehilangan maknanya. Jadi Yeonsung ingin mengubah dunia di mana para pelaku kejahatan akan gemetaran dan ketakutan, sehingga orang yang memiliki pengaruh besar di masyarakat harus bertindak. Intinya, Yeonsung meminta ayah Jung-hwan untuk melakukan konferensi pers dan meminta maaf di depan seluruh masyarakat, sehingga jabatan ayah Jung-hwan ini masih bisa dipertahankan. Ayah Jung-hwan sempat membicarakan sebuah rencana dengan penasehatnya, tetapi Yeonsung langsung menolak rencana lain dan menyuruh agar 1 jam lagi ayah Jung-hwan melakukan konferensi pers tersebut. Jadi ayah Jung-hwan ini lebih mementingkan karirnya daripada anaknya sendiri. Di waktu bersamaan, pertarungan raksasa masih terjadi di mana Gyun Tae berhasil membanting Changso dengan cukup keras ke tanah. Di saat Gyun Tae berjalan pergi untuk menyusul Jung-hwan, Changso masih terbaring di tanah mengingat perkataan dari Yeonsung yang mengajarkan kalau bertarung dengan profesional itu adalah hal yang nekat. Jadi sangat tidak mungkin melawan mereka secara biasa, tetapi jika terpaksa bertarung, maka harus melawan dengan cara yang tidak biasa. Akhirnya Changso terbangun dan memegang sebuah alat pemadam kebakaran untuk menyerang titik yang tak pernah dilatih oleh Gyun Tae. Gyun Tae menyadari serangan itu dan berhasil menghindar, di mana dia kesal bisa-bisanya Changso menggunakan alat pemadam untuk melawannya. Di suatu momen, Gyun Tae nampak tersudut dengan serangan ke arah bola matanya. Sesuai arahan Yeonsung, titik yang tidak pernah dilatih itu adalah bola mata, kulit, pusar, serta jari. Yang serangan itu berbelok karena Changso meremas jari Gyun Tae sampai dia berteriak. Nah, sebanyak apapun Gyun Tae melatih dirinya, kekuatan jari itu tetap akan sama. Sedangkan Changso menjadi kuat demi persahabatan dan kesetiaannya. Sehingga Changso menghantam kuat Gyun Tae ke tanah sampai jatuh pingsan. Di belakang, Jung-hwan masih bingung soal perkataan Joanna yang ingin menunjukkan betapa kejamnya dunia. Dan Joanna berkata dia sudah sangat ingin menghabisi Jung-hwan, tetapi harus menahan diri dulu supaya semuanya berakhir dengan sempurna.
Tiba-tiba muncul beberapa pengawal yang nampak panik memegangi Jung Hwan. Dan di saat bersamaan, handphone Jung Hwan berdering karena si pengacara menyuruhnya untuk kabur. Perintah itu didasarkan atas ayah Jung Hwan yang melakukan konferensi pers mengakui kalau anaknya seorang pembunuh. Di mana di waktu SMP, Jung Hwan membuli temannya sampai membunuh, kemudian dengan kejadian artis Shin Min-woo yang juga diperbuat oleh anaknya. Ayah Jung Hwan juga mengakui kalau dia sangat malu mengetahui anaknya merupakan seorang pembunuh. Pada akhirnya dia meneteskan air mata buaya, berjanji untuk menebus semuanya dengan cara anaknya ditahan dan diadili dengan tegas. Di sana ayah Jung Hwan tak henti-henti meminta maaf pada keluarga yang dirugikan akibat anaknya. Padahal langkah ini diambil untuk melindungi reputasi si ayah. Setelah Jung Hwan mengetahui apa yang terjadi, Joanna mengatakan kalau Jung Hwan ini sudah kalah. Sehingga anak papi ini pun berlari ke suatu tempat tak percaya mengapa semuanya bisa seberantakan ini. Dan di luar sudah banyak anggota kepolisian yang ingin meringkus Jung Hwan di rumah sakit. Pada akhirnya, Jung Hwan tiba di atap gedung setelah dari tadi berlari dan menyadari kalau dirinya kini sudahlah berakhir. Ternyata Joanna mengikuti Jung Hwan dari belakang dan mengingatkan perbuatan yang telah dilakukan Jung Hwan sehingga adiknya melompat dari lantai 5. Jadi bagi Joanna, Jung Hwan ini tidak ada bedanya dengan binatang. Di sini Joanna melakukan hal yang sama dan menyebut Utara kepada Jung Hwan agar melompat dari gedung itu. Sebelum itu, dijelaskan masa kecil dari Jung Hwan yang hidupnya memiliki banyak hal karena ayahnya pernah menjadi kepala hakim. Orang-orang di sisi ayahnya ini selalu mendukung, bahkan bersikap baik kepada Jung Hwan. Tetapi ayahnya malah menganggap Jung Hwan ini sebagai anak tidak berguna. Apalagi kondisi rumah tangga Jung Hwan tidak baik karena ayah serta ibunya selalu bertengkar karena si ibu menyesal setelah menikah dia tidak lagi bisa menjadi seorang artis. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang menguntungkan Jung Hwan, di mana ada sebuah momen Jung Hwan ini merokok di sekolah dengan anak-anak berandalan. Tapi hanya dirinya saja yang tidak dihukum oleh guru karena mengetahui ayah Jung Hwan ini siapa. Disitulah Jung Hwan menyadari kalau dia bisa berbuat apapun karena orang tuanya tidak peduli. Meskipun kesepian karena kurangnya perhatian, dia tetap memiliki sebuah power dan bisa hidup sesuai dengan yang dia inginkan. Kembali ke saat ini, di mana Joanna menyebutkan Utara kepada Jung Hwan, tetapi Jung Hwan nampak kebingungan. Dan tiba-tiba sebuah tinju datang mengenai wajah Jung Hwan, yang dimana itu adalah Chang So yang menyebut Jung Hwan sebagai idiot karena dirinya saja mengerti akan hal itu. Dijelaskan kembali oleh Chang So, ketika bagian lain kutub disandingkan, maka Jung Hwan harus menjauhinya. Sekali lagi Chang So menyebut kutub utara, membuat Jung Hwan diam, kemudian satu tinju kembali mengenainya sampai terlempar jauh ke belakang sudut atap gedung. Di situ Joanna kembali menyebut utara, yang membuat Jung Hwan sangatlah kesal, tetapi dia tidak bisa berbuat apapun karena Chang So kembali menghajarnya dengan brutal. Di saat itulah Jung Hwan bertanya-tanya mengapa semuanya bisa jadi seperti ini gara-gara Yeon Sung dan juga Jo An Hyung. Di sisi lain, Yeon Sung sedang bersama dengan petugas Burhan, di mana Burhan menjelaskan kalau Yeon Sung akan dibebaskan dan menjadi saksi di penyelidikan, karena dia akan menangani kasus secara adil. Mendengar itu, Yeon Sung pun berterima kasih dan ingin memberikan sebuah cerita lucu kepada Burhan. Yeon Sung memberitahu kalau dia memiliki beberapa tato di tubuhnya yang salah satunya adalah anjing penjaga atau dikenal dengan sebutan Cerberus, yaitu makhluk yang penampilannya ganas bertugas untuk menyeret seseorang masuk ke dalam neraka. Jadi hidup Jung Hwan akan berakhir seperti itu. Kini Jung Hwan berhadapan dengan Joanna serta Chang So, di mana dia merasa kesal mengapa dia dilakukan seperti ini hanya karena Jo An Hyung. Bahkan jika dia melakukan apa yang diinginkan Yeon Sung, tetap tidak akan bisa mengembalikan An Hyung ke dunia lagi. Di sini Joanna dengan serius menjawab pertanyaan itu, berkata kalau Jung Hwan harus membayar apa yang telah dia lakukan ke An Hyung. Jadi ketika Jung Hwan membuat An Hyung menangis, maka Jung Hwan harus menangis sampai mengeluarkan darah. Oleh karena itu Joanna menyuruh Jung Hwan untuk lompat dari atap gedung dan meminta maaf kepada An Hyung. Saat itu tidak ada yang bisa dilakukan Jung Hwan karena dua orang di depannya ini ingin dia melompat ke neraka. Sedangkan di bawah para polisi sudah berdatangan untuk meringkus dirinya. Tetapi setelah diingat-ingat, An Hyung masih berhasil hidup ketika disuruhnya melompat dari lantai 5. Sehingga sebelum melompat, Jung Hwan berkata ke Joanna kalau mereka akan menyesali semua ini.
Tak berapa lama muncul satu orang polisi yang bergerak untuk meringkus Jung Hwan dengan tuduhan pembunuhan Jo An Hyung. Pada akhirnya Jung Hwan memutuskan untuk melompat dari gedung dan berpikir semua pasti akan baik-baik saja dan kedepannya dia akan memberikan balasan kepada Yeon Sung. Di detik-detik menyentuh tanah, Jung Hwan melihat roh An Hyung yang menatapnya. Namun seketika roh itu menghilang, dia melihat sebuah batu yang sangat lancip akan mengenainya. Beberapa waktu kemudian di rumah sakit, dokter memberi penjelasan kepada orang tua Jung Hwan kalau putra mereka hampir saja meninggal. Namun syukurnya dia masih bisa bertahan. Tetapi akibat insiden itu, Jung Hwan jadi mengalami kebutaan pada mata kirinya walaupun dia selamat. Setelah insiden yang terjadi, opini kekerasan di sekolah jadi sorotan di publik, serta kasus pembunuhan Shin Min-woo menjadikan Jung Hwan masuk ke dalam penjara. Saat baru menginjakan kaki di penjara, Jung Hwan masih saja angkuh meminta minuman energi kepada sipir. Tetapi kini kepalanya malah dipukul oleh sipir yang menganggap Jung Hwan bersikap sok, padahal tempat itu bukanlah mainan Jung Hwan. Bagi Yeon Sung, dia sangat yakin kalau Jung Hwan pastinya sangatlah syok sekarang, karena akan menerima perlakuan yang belum pernah diterimanya seumur hidup. Kemudian Jung Hwan menyaksikan sebuah berita dari lapas yang selalu menyebutkan soal dirinya. Setelah menonton acara itu, Jung Hwan berkata dia tidak peduli dan meminta nyonya penjaga untuk cepat memberikannya ruangan sel karena yakin si nyonya itu tahu siapa ayahnya. Di saat berjalan ke ruangannya, Jung Hwan masih saja heran mengapa dia bisa berakhir seperti ini. Lalu si sipir memberitahu kalau Jung Hwan telah tiba di selnya dan meminta agar Jung Hwan tidak mencari masalah di penjara. Setelah tiba, Jung Hwan langsung disambut oleh anak-anak tahanan lain, tapi bukan disambut dengan baik, melainkan mereka mengatakan kalau wajah Jung Hwan seperti minta dipukuli. Salah satu anak memberitahu temannya kalau Jung Hwan merupakan anak anggota dewan yang jatuh dari gedung. Disitulah ego Jung Hwan muncul karena anak-anak tahanan mengetahui siapa ayahnya. Mereka pun memberi salam hangat kepada Jung Hwan yang seketika membuat Jung Hwan ini jadi merasa senang. Namun salam itu berubah menjadi salam olahraga karena Jung Hwan berakhir dipukuli oleh anak-anak lapas yang tidak suka menganggap kalau Jung Hwan ini hanyalah anak papi. Tahanan remaja ini sangatlah berbeda, walaupun masih di bawah umur, mereka memiliki catatan kejahatan yang serius. Dan yang terpenting bagi mereka adalah kekerasan serta kekuatan. Salah satu dari mereka berkata sangat membenci orang seperti Jung Hwan yang sangatlah pede dan sombong meskipun sudah tidak memiliki apa-apa dan tetap menghajar Jung Hwan. Di saat dipukuli, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menyuruh anak-anak itu untuk berhenti karena dia ingat kalau Jung Hwan adalah teman satu SMP-nya. Orang itu adalah Ji-hoon yang mengingatkan kalau dia adalah teman Sang Cheol dan juga Shin Min-woo. Pada akhirnya membuat Jung Hwan teringat dan bertanya mengapa Ji-hoon bisa berakhir di penjara serta menggunakan kursi roda. Dengan wajah dendam, Ji-hoon berkata kalau ini semua adalah perbuatan Yeon Sung dan hidupnya jadi hancur karena si bajinggur rambut merah itu. Nah, mengetahui kalau Jung Hwan berakhir seperti ini juga karena Yeon Sung, membuat Ji-hoon mengajak Jung Hwan untuk bekerja sama membalaskan dendam mereka kepada Yeon Sung. Tentunya Jung Hwan menerima ajakan tersebut dan dalam hatinya dia merasa bersyukur karena bertemu teman yang senasib dengannya. Berlanjut di malam harinya, Jung Hwan yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena merasakan sangat berat pada tubuhnya. Di mana Ji-hoon menduduki tubuhnya beserta anak-anak lain yang memegangnya agar tidak bisa bergerak. Ji-hoon berkata kalau dia tidak akan membantu Jung Hwan membalaskan dendam itu ke Yeon Sung seperti yang dia bilang. Dan pada akhirnya Jung Hwan ini malah diadu pedang atas perintah Yeon Sung ke Ji-hoon. Nah, hilang masa depannya kan, makanya jangan ngebully. 3 bulan kemudian terlihat kondisi Jung Hwan yang sangatlah mengenaskan karena tubuhnya sangatlah kurus serta terkena penyakit menular. Bahkan anak-anak di lapas malah menggoda Jung Hwan untuk melayani mereka nanti malam. Walaupun tahu Jung Hwan anak siapa, mereka tidak peduli karena tahu orang tua Jung Hwan juga tidak pernah sekalipun menjenguk anaknya ke penjara, seperti terkena karmanya. Pada akhirnya Jung Hwan tidak kuat lagi dan berakhir mengakhiri hidupnya sendiri. Dan di sebelahnya ada Ji-hoon yang tertawa karena orang lemah seperti Jung Hwan bisa-bisanya ingin membalaskan dendam kepada Yeon Sung. Bahkan bagi Ji-hoon sendiri tidak ada yang bisa mengalahkan Yeon Sung. Akibat kejadian kali ini sangatlah banyak membuat perubahan. Seperti Joanna yang sangatlah terharu karena adiknya kini bisa beristirahat dengan tenang.
Kemudian anak-anak berandalan di sekolah yang melakukan kejahatan serupa pada akhirnya berhenti melakukan pembulian kepada yang lemah. Dan balas dendam Yeonsung ini masih akan tetap berlanjut.